ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. Ya, baik, fadhil. Babul amni wa dhahabi raw'i fil manami. Haddatsani Ubaidullah ibnu Sa'id, haddatsana Affan ibnu Muslim, haddatsana Sakhar ibnu Juwairiyah, haddatsana Nafi an ibn Umar qala inna rijalan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanu yarawna ar-ru'ya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yaqussunaha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masyaallah wa ana gulamun haditsus sinni wa baiti al-masjidu qabla an ankiha faqultu fi nafsi law kana fika khairun la ra'aita mithla ma yara haula'i falama ittaja'tu dzata lailatin qultu Allahumma in kunta ta'lamu fi khairan fa'arini ru'ya fa bainama ana kadzalik idja'ani malakani fi yadi kulli wahidin minhuma mikma'atun min hadid. Masih lanjut lah. Yukbilani bi ila jahannam wa ana bainahuma ad'ullaha Allahumma a'udzubika min jahannam thumma urani laqiyani malakun fi yadihi mikma'atun min hadid faqala lam tura'a ni'mar rajulu anta law tukthirus salata fantalaqu bi hatta waqafu bi ala syafiri jahannam fa idza hiya matwiyatun katayil bir lahu qurunun ka qarnil bir baina kulli qarnaini malakun biyadihi mikma'atun min hadid wa rafiha rijalan mu'allaqina bisalasil ru'usuhum asfalahum araftu fiha rijalan min quraisyin fansarafu bi an dhatil yamin. Baik, ini hadis masyaallah. Bab al-amni wa dhahabi ar-raw'i fil manam. Bab aman, keamanan dan juga hilangnya rasa takut selagi bermimpi, dalam mimpi. Di sini hadis dari Nafi' maulanya Ibnu Umar, yaitu budak yang dibebaskan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, inna rijalan min ashabi Rasulillah SAW. Orang-orang nih, para sahabat Rasulullah itu punya kebiasaan. Kanu yarawna ru'ya ala ahdi Rasulullah SAW. Mereka itu sering dapat mimpi ketika di masa Nabi SAW masih hidup. Fayaqussunaha ala Rasulullah SAW. Mereka akan cerita ke Rasulullah SAW. Kadang bahkan mimpi buruk diceritain ke Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW la taqussaha fa innaha la tadur. Jangan cerita mimpi buruk itu enggak masalah insyaallah. Tapi kalau mimpi umum, mimpi baik, mimpi salihah, maka mereka cerita, ya. Itu Ibnu Umar kan termasuk sahabat muda, ya. Masih muda gitu loh. Lihat sahabat-sahabat senior pada cerita gitu. Maka fa yaqulu fiha Rasulullah SAW masyaallah. Maka Rasulullah menafsirkan mimpi-mimpi itu, wa ana ghulamun haditsus sin. Dan aku adalah seorang ghulam. Ghulam itu kan jarak antara usia balita sampai menjelang baligh. Balighnya laki-laki kan 11, 12 ke sini itu. Jadi mungkin ya 10, 9 sekitar itu mungkin. Haditsus sin, hadits itu artinya apa? Jangan ditafsirkan letterlage. Baru tumbuh gigi, ya enggak lah. Iya, kabirusin, giginya gede gitu, enggak. Hadithusin, yaitu giginya baru tumbuh, enggak. Hadithusin maksudnya belia, ya, masih muda. Wa baiti al-masjidu qabla an ankih. Sebelum aku nikah itu, masa-masa bujang, rumahku adalah masjid. Artinya sering menetap di masjid. Ini menunjukkan bahwa saya bolehnya seseorang untuk tinggal di masjid, gitu loh, selama tidak mengotori masjid. Ini insyaallah nih bisa menjadi dalil buat jemaah tabligh nih. Iya. Cuman kita bisa bantah.
antum jamaah tabligh ninggalin istri di rumah terus tinggal di masjid. Ibnu Umar tinggal masjid karena belum punya istri. Antum bujang dulu baru tinggal di masjid. Gitu. Yang bujang boleh. Asal nggak ngotorin. Yang udah nikah ya ke rumah sana. Jangan ya di masjid bagus, cuman ke rumah sana. Berikan nafkah batin. Ya, wa baiti al-masjidu qabla an ankih faqultu fi nafsi, maka aku berkata di diriku, lau kana fika khairun la ra'aita mithla ma yara haula. Itu ngomong ke dirinya sendiri gitu loh. Lau kana fika, anta mukhatabnya itu dirinya sendiri. Jika pada dirimu ada kebaikan, engkau akan bermimpi seperti mimpinya mereka gitu loh. Ini menunjukkan bolehnya kita bertamanni mendapatkan fadilah seperti orang-orang yang memiliki fadilah, boleh. Ya, kayak pengen dah kayak dia, pengen dah kayak orang itu gitu. Tapi selama itu kebaikan boleh. Nah, falamma taja'tu dzata lailatin, ketika aku ittija' yaitu rebahan di suatu malam, maka aku berkata sebelum tidur, Allahumma in kunta ta'lamu fiyya khaira fa'arini ru'ya. Nah, ini boleh minta kayak gini, ya Allah, jika engkau tahu pada diriku ada kebaikan, tolong berikan saya mimpi. Nah, itu boleh, minta mimpi sama Allah boleh. Iya, minta mimpi sama Allah, minta dimimpikan sesuatu atau apapun itu boleh. Ya, boleh, ya. Gitu. Apalagi ketika antum lagi ada problem, lagi ada apa-apa yang minta jawaban, boleh minta itu. Dan ini enggak terlarang, ini hadisnya ada. Ibnu Umar melakukannya. Dan Ibnu Umar itu orang yang paling ittiba kepada Rasulullah SAW. Sampai kadang lebih dari sunnah Rasul kadang-kadang. Apa contohnya? Petilasan. Ibnu Umar itu termasuk yang sangat apa-apa petilasan Rasulullah itu beliau kunjungi dan beliau sholat di situ. Ibnu Umar disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitab Qaidah Jalilah fi Tawassul wal Wasilah. Terus juga dalam beberapa kitab fikih disebutkan, dalam riwayat-riwayat disebutkan Ibnu Umar itu di antara fikih wudu beliau apa? Yaitu beliau berwudu di antara rukunnya juga mata juga kena. Iya. Karena beliau menafsirkan faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Kalau madmadah kumur-kumur kan bagian wajah. Istinsyaq, istinthar kehitung bagian wajah. Mata juga beliau, makanya matanya juga diwuduin sama beliau. Makanya di usia tua beliau itu beliau matanya rabun, udah rusak matanya karena apa? Karena sering dipakein air di matanya gitu loh. Ya begitu. Ibnu Umar, tapi itu fikih seperti itu tidak dipakai oleh sahabat lainnya karena melebihi kadar. Tapi itu ijtihad beliau, semoga Allah maafkan kita dan beliau dan semua kaum muslimin. Dan juga masalah jenggot. Pas tahallul kan imma muqassir, imma tahlil yaitu pangkas semuanya gundul plok atau taksir ya. Dan beliau berijtihad bahwasanya jenggot ini bagian dari ras, bagian dari sya'ar karena termasuk rambut yang tumbuh di kepala gitu loh, pemahaman beliau gitu. Maka beliau pun mentaksir truk ini segenggam ini. Nah, ini dipakai oleh beberapa orang Hanafi kemudian bahwasanya bolehnya merapikan jenggot. Padahal satu itu pendapat Ibnu Umar seorang tanpa lainnya dari sahabat, enggak ada. Kedua, konteks beliau itu habis pas tahallul umrah atau haji. Jadi bukan pas konteks mau adakan acara sidang ini, enggak. Terus ini juga supaya biar rapih atau ada acara rapat ini biar rapih. Enggak. Kias yang enggak benar, ya gitu. Kemudian juga kan Ibnu Umar nyukurnya sini. Nah ini nyukurnya sini. Di sini, di sininya. Genggamnya dibuang maksudnya. Aduh. Masya Allah. Jadi kayak masalah lihat, Masya Allah beliau jenggotnya murni alami itu lihat, Masya Allah. Iya, berwibawa gitu. Ya, Masya Allah. Langsung kicep kok langsung gitu. Kok langsung kicep gitu sih. Masya Allah. Kalau bisa kamera langsung ke Abu Rahmat aja lah kayak gitu. Kamera langsung shoot ke Abu Rahmat biar masyarakat, biar rakyat jelata tahu seperti apa beliau.
Maka kemudian fabainama ana kadzalik idz ja'ani malakan. Nah, ketika udah mimpi nih, datang kepadaku dua malaikat. Apakah Ibnu Umar pernah lihat malaikat sebelumnya? Wallahu alam, sepertinya belum, apalagi beliau masih gulam gitu kan. Inilah mimpi itu, kadang-kadang kita tuh nggak ngerti itu benda apa atau wujud apa, tapi terinspired gitu loh, terilhamkan itu gitu, itu malaikat, itu tuh fulan gitu. Ya, antum juga merasakan itu. Fi yadi kulli wahidin minhuma mikma'atun min hadid. Di setiap dari tangan kedua malaikat itu ada apa? Gendam atau palu. Ya, ada palu godam, palu dari besi, yuqbila bi ila jahannam. Dan keduanya mengapitku atau membawaku ke jahannam. Nauzubillah min dzalik. Wa ana bainahuma, ada Allah. Aku berada di antara kedua malaikat itu, saya minta tolong doa sama Allah, Allahumma a'udzubika min jahannam. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari jahannam. Thumma urani laqiyani malakun fi yadihi miqma'atun min hadid. Kemudian diperlihatkan kepada saya seorang malaikat menemui saya sedang di tangannya membawa palu besi, terus berujar lan tura'a. Ya, lan tura'a apa artinya? Kamu tidak akan takut. Lan tura'a enggak usah takut. Ya, jangan takut. Ni'mar rajulu anta. Ya, sebaik-baik manusia itu engkau. Lau tukthirus shalah. Tapi ada takyid di sini, seandainya engkau memperbanyak salat. Apa maksud memperbanyak salat? Salat sunnah apa salat wajib? Salat sunnah. Karena para sahabat enggak ada yang meninggalkan salat fardu, enggak ada. Lau tukthirus shalah. Nah, di sini lau tukthirus shalah. Ibnu Umar ini dalam beberapa hadis ada kaitannya dengan memperbanyak salat. Ya. Di antaranya hadis Nabi SAW, Inna Abdullah rajulun salih law kana yukthiru salata minal lail. Ya, sesungguhnya Abdullah bin Umar adalah seorang pria yang soleh seandainya dia memperbanyak salat di malam hari. Yaitu salat malam, maksud qiyamul lail, ya. Nah, itu hadis Abdullah bin Umar lainnya itu. Nah, nanti akan ada di akhirnya kan ada kalimat lan yazal ba'da dzalika yukthiru shalah. Setelah itu, setelah peristiwa mimpi itu, Ibnu Umar sering salat malam gitu. Fantalaqu bi, mereka kemudian pergi bersamaku hatta waqafu bi ala syafiri jahannam, sampai kita sampai di apa? Pinggiran jahannam. Auzubillahi min dzalik. Fa idza hiya matwiyatun, ternyata jahannam itu tergulung seperti gulungan sumur. Ya, lahu qurunun ka qarnil bi'r, yaitu dia punya emperan sisi seperti emperan sumur. Maksud emperan di sini gini loh, kan tawa matuyah itu tawayatwi itu kan seperti lipatan ya kan. Tapi sini seperti bulatan gitu loh, kayak sumur. Ya, kemudian qarn di sini qurun, qarn di sini tepian tapi yang ke atas gimana ya? Kayak sumur gitu loh. Ke atas gitu, ada tepiannya sisi emperan tapi agak ke atas gitu loh. Gitu. Gimana ya? Bukan hole lubang plug gitu, bukan gitu langsung, tapi ada sesuatu di atas gitu. Cincinan gitu ya. Ya cincinan tapi agak ke atas gitu. Baina kulli qarnain malakun biyadihi miqma'atun min hadid. Di setiap dua sisi itu ada malaikat dengan tangannya ada besi, palu besi ya. Wa rafihi rijalan mu'allaqina bisalasil. Dan kulihat di sana ada beberapa orang mu'allaqin. A'udzubillahi min dzalik. Bergelantungan, keikat bisalasil dengan rantai-rantai. A'udzubillahi min dzalik. Ra'usuhum asfalahum. Dan kepala mereka terjungkir di bawah. Ya, jadi na'udzubillah min dzalik. Yaitu ketika antum tahu kalalib enggak? Kalalib itu apa? Pengait yang buat binatang ternak tuh loh, yang kalau habis dijagal itu kan kancu. Kayak ya, pancing, gitu. alat pancing. Kayak pancing itu, tapi kayak pancing tapi tajam dan juga gede gitu kan. Itu kan kalau misalnya dalam hadis lain, apakah itu hadis Bara bin Azib atau siapa? Kan ada qantarah, yaitu sirat. Dan di sirat itu kan yaitu qantara ala matni jahannam gitu, jembatan di atas jahannam, pokoknya jahannam. Dan ketika orang setiap melewati itu kan ada kalalib, dan itu banyak. Apa bahasa Indonesia tadi?
Kail, Ustaz. Kail gitu, kait. Besar. Kait kayak gini tajam yang menyambar-nyambar. Semakin lembet kita berjalan, auzubillah, semakin seorang berjalan di situ, nautis itu semakin berpotensi kesambar dan kemudian apa bisa keikut atau bisa kelempar ke jahanam. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan kesalahan-kesalahan kita. Allahumma amin. Nah, kemudian muallaqina bis salasil ru'usuhum asfalahum. Jadi kekait gitu dan kepala mereka di bawah. Araftu fiha rijalan min Quraisy. Aku melihat di sana ini beberapa pemuka Quraisy, orang kafir. Fansarafu bi an dzatil yamin. Maka mereka pun kemudian membawaku menuju ke arah kanan. So di sini lihat, ini keburukan enggak kelihatan yang ngeri, tetapi tetap diceritakan karena ini bukan mimpi dari syaitan. Ada kala mimpi yang benar itu memang ada keburukan, tetapi ini mimpi benar dan ini bukan dari syaitan. Ya, bukan dari syaitan. Karena di sini ibrahnya adalah ditampakkan keburukan orang, bukan keburukan diri kita, bukan ancaman buat kita, bukan. Ya begitu. Ya, atau keburukan kenyataan yang terjadi di mimpi itu, bukan untuk kita. Makanya kalimat lan turaa itu penting sekali. Kamu enggak perlu takut. Nah, gitu. Karena ini bukan urusan kamu, urusan orang seperti ini. Faqasastuha ala Hafsah. Maka aku ceritakan ini kepada Hafsah. Nah, siapa Hafsah itu? Kakaknya, istri Rasulullah SAW. Faqassatha Hafsatu ala Rasulillah SAW. Ini menunjukkan bolehnya menceritakan berantai pada orang lain. Selama itu bermaslahat, mimpi orang lain diceritakan ke Rasulullah SAW. Maka tafsiran Rasulullah SAW itu tafsiran positif. Inna Abdullahi rajulun salih. Sesungguhnya Abdullah adalah pria yang saleh. Lam yazal ba'da dzalika yakthirus shalah. Maka berkata Nafi', mantan budaknya Ibnu Umar, setelah kejadian itu, setelah mimpi itu, setelah tafsiran itu, maka beliau memperbanyak salat sunnah. Ya. Dalam Fathul Bari dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, wa fihi wuqu'ul wa'idi ala tarki sunan wa jawazu wuqu'il adzabi ala dzalik. Di sini adanya wa'id, yaitu ancaman. Ya, janji buruk atau ancaman karena meninggalkan sunnah-sunnah. Dan mungkin terjadinya azab gara-gara meninggalkan sunnah. Tapi itu masyrutun bil muwadhabati ala tarki raghbatan anha. Ancaman meninggalkan sunnah itu disyaratkan dengan adanya apa? Muwadhabah, udah biasa dilakukan, dia tinggalkan karena udah enggan melakukannya. Faham enggak bedanya? Kalau secara ibtidai memang antum belum pernah atau jarang melakukan sunnah tersebut, maka enggak terancam keburukan. Tapi kalau antum telah bermuwadhabah dengannya, kemudian antum tinggalkan karena udah enggan, kurang suka dengan sunnah itu, maka itu antum terancam azab. Misal antum biasa salat malam, setiap malam salat malam. Pas lagi ada ujian salat malam terus. Pas udah enak, antum tinggalkan salat malam. Ngapain salat malam? Udah, enggak usah lah. Maka ini dapat ancaman dosa. Misal lainnya antum biasa 12 rakaat per hari. Ya. Antum biasa 12 rakaat per hari. Ya, salat apa? Sunan rawatib. Rajin-rajinnya ketika masih bujang. Pas udah nikah, sudahlah enggak usah lah. Akhirnya meninggalkan karena udah raghbahnya pada sunnah itu udah hilang. Maka ini terancam dosa. Begitu. Kecuali kalau bukan karena ada raghbah yang kecuali kalau memang bukan futur. Ya itu semua termasuk futur. Enggak dia tuh masih suka, cuman memang konteksnya enggak mendukung. Contoh dia pas masih bujang puasa Daud sampai kurus, sampai hampir terbang. Kalau naik pick up, ya putra ya. Nah, terus habis itu dia nikah. Pas nikah udah gemukan dan ya udah enak hidupnya dan sulit untuk puasa Daud karena harus kerja, ada istri juga, ini itu. Jadi puasa Daud dia tinggalkan bukan karena raghbatun anhu, tetapi karena
ya konteks nggak mendukung untuk itu, maka dia tidak terancam dosa. Tidak ya? Iya. Rajin doa pas lagi ada musibah. Ya, rajin. Pas udah lapang nggak pernah doa sama Allah, terancam dosa. Karena di sini ada apa? Roghbah. Karena orang yang lagi lapang itu justru untuk berdoa sebenarnya lebih luang sebenarnya. Kayak gitu loh. Begitu, ada roghbah yang hilang. Jadi fal wa'idu wa ta'dzibu innama yaqa'u 'alal muharram wa huwa at-tark bi qaidil i'rad. Jadi ancaman atau janji azab itu hanya terjadi untuk sesuatu yang haram, yaitu meninggalkan sesuatu dengan adanya i'rad. Apaan sih kayak gitu? Enggak mau, malas kayak gitu, enggak doyan dengan hal-hal sunnah seperti itu. Maka ini dosa. Ya, jadi jangan kira bahwasanya orang mengatakan itu kan tapi cuma sunnah. Itu jangan kira itu selamanya enggak dosa, bisa aja dosa. Itu kan cuma sunnah. Itu malah justru ada i'rad dan adanya ihanah gitu, meremehkan sunnah. Iya, meremehkan sunnah. Tapi kan itu kan cuma sunnah gitu loh. Tuh, giliran yang makruh dilakuin. Ya kan ini cuma makruh. Gitu loh. Aduh. Ya, seperti itu. Allahu a'lam. Kita lanjut, fadhal. Babul akhdhi 'alal yamini fin naumi. Haddatsani Abdullah ibnu Muhammad haddatsana Hisham ibnu Yusuf akhbarana Ma'mar an Az-Zuhri an Salim an Ibnu Umar qala kuntu gulaman syabban azaban fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kuntu abitu fil masjid wa kana man ra'a manaman qassahu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu Allahumma in kana li indaka khairun fa arini manaman yu'abbiruhu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanimtu fara'aitu malakaini atayani fangtalaqa bi falaqiyahuma malakun akhar faqala li lan tura'a innaka rajulun salihun fantalaqa bi ilan nar fa idza hiya matwiyatun katayil bir wa idza fiha nasun qad araftu ba'dahum fa akhadha bi dzatal yamin falamma asbahtu dzakartu dzalika li Hafsah. Faza'amat Hafsah annaha qassatha 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala in Abdullahi rajulun salihun law kana yukthiru sholata minal lail. Qala Az-Zuhri wa kana Abdullah ba'da dzalika yukthiru sholata minal lail. Insyaallah sama, tapi di sini ada faedah al-akhdh 'alal yamin fi naum. Ya. Wa da'arafu fa akhadha bi dzatal yamin. Itu bedanya di situ, ibrahnya di akhadh 'alal yamin, yaitu ketika mimpi memilih atau dipilihkan sesuatu yang bersifat kanan. Itu maknanya. Apa tafsirannya? Maka tafsirannya adalah seorang yang ketika mimpi ya dipilihkan atau memilih sesuatu yang bersifat kanan, maka itu menunjukkan dia termasuk ashabul yamin, bukan ashabus shimal. Itu maknanya. Wallahu a'lam. Itu kata para ulama. Ashabul yamin itu golongan kanan, bukan golongan kiri. Tapi ini bukan masalah politik ya Pak ya. Karena ada sayap kanan, ada kiri kan. Ya. Kiri dari anak, kiri dari Pak Edi kanan. Iya. Iya. Poros tengah. Ya. Oke, fadhal lanjut. Al-qadah. Babul qadahi fin naum. Haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id, haddatsana Laits an Uqail an Ibnu Syihab an Hamzah ibnu Abdullah an Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul baina ana naimun utitu bi qadahi labanin fasyaribtu minhu thumma ataitu fadli Umar bin Al-Khattab qalu fama awaltahu ya Rasulullah qala al-ilma. Ini di terjemahan yang sebenarnya kan al-akhdh bil yamin fil manam gitu kan. Kan artinya adalah mimpi, yaitu memilih atau dipilihkan sesuatu yang bersifat kanan. Itu kan maknanya. Tapi ketika Anda lihat terjemahan di ensiklopedia hadis, artinya mengambil sumpah dalam mimpi. Ini misleading banget ini. Al-yamin memang ada ya, al-yamin di antara maknanya sumpah betul. Tapi mengambil sumpah dalam mimpi,
Terus terjemahan di hadisnya adalah makna yamin di situ di hadisnya ya. Lantas keduanya menggandengku ke sebelah kanan. Antara judul sama ini kok apa nggak matching gitu loh. Dan ini akhdhu bil yamin ini. Waduh. Ya udahlah biarin dah, bukan proyek. Karena ensiklopedia hadis ini proyek ini ipar ana, kakak ipar ana. Ya, kemudian al-qadah. Di sini al-qadah fil manam. Al-qadah kan tadi tahu kata qadah laban gitu kan? Nah, itu artinya gelas atau wadah. Nah, al-qadah itu wadah minuman ya. Dan juga bisa qadahuz zujaj ya, gelas kaca gitu kan. Apa bedanya ina? Ada namanya ina, ada namanya qadah dan ada namanya ka'as. Beda semua itu. Ya, ada ina, ada qadah, ada ka'as. Ina itu paling umum. Ina itu wadah baik untuk makan, untuk minum, itu ina. Ina itu wadah untuk makan atau untuk minum. Ya bisa juga kalau emang antum buat wudu karena isi air bisa juga ina tentu. Tapi biasanya buat makan, buat minum. Ina buat wudu bisa. Nah, baskom bisa. Ina tuh apapun itu ina, Pak. Itu sifatnya umum. Baik gitu gelas, piring, ya ina. Baskom, nampan, bahkan penggorengan pun bisa menjadi ina. Gentong, kendi, itu ina semua. Itu ina global sekali. Bersihkan makanan atau air. Itu ina ya. Dan yang dilarang la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi zihafiha. Janganlah kalian makan jangan kalian minum dari bejana terbuat dari emas atau perak. Jangan makan dari piring terbuat dari emas perak. Fa innaha lakum fil akhirah wa lahum fid dunya. Itu adalah milik kalian di akhirat dan milik orang-orang kafir di dunia. Itu ina. Nah, ketika itu adalah qadah, maka itu berarti gelas. Kub, gelas. Baik terbuat dari kaca atau dari plastik atau dari kub. Kub itu bahasa Arabnya mug ya. Mug bahasa Cilacap. Cara baca orang Cilacap maksudnya. Ya. Nah, adapun kalau ka'as, seperti yang dalam ayat-ayat ka'as ya, wa ka'sin, ya kan? Ka'as itu adalah apapun gelas yang telah dipenuhi khamr, itu ka'as. Itu beda. Gitu. Jadi buat pesta, buat party kan ka'as itu biasanya dengan khamr. Tapi itu di surga itu banyak. Jadi ka'as itu beda. Kalau bahasa kita ka'as itu adalah piala. Kan piala bentuknya kan ka'as dia, gelas sebenarnya. Sampahnya atau gelas yang di situ akan diisi dengan khamr. Itu kan dulu kayak gitu. Itu kan dulu raja-raja dahulu kan pakai ka'as dia. Ya mau kayak gitu kayak mau kayak gimana itu ka'as semuanya. Ya. Dia mau mentabir, dia mau mentabir ya. Benar, Pak. Mentabir. Iya, ka'as. Ya mau bentuknya apa sih, Pak? Selama itu ka'as yang memang baunya kecil atau bau besar, pokoknya wadah minuman isinya khamr itu ka'as namanya. Bukan lagi ina disebutnya. Tapi ketika itu dikosongin namanya jadi ina lagi gitu. Itu bedanya ina dengan ka'as. Maka di Al-Quran ketika ada ka'as itu biasanya apa? Untuk surga, di surga dan itu khamr. Pasti khamr isinya. Dunia nyata gimana? Sekarang nih. Ka'as sekarang maknanya piala. Karena sejak zaman Nabi Muhammad SAW itu tidak boleh ada khamr. Maksudnya diharamkan khamr. Maka apapun nama gelas itu ina. Adapun ka'as, bahasa sekarang ka'as itu adalah piala. Dan piala bentuknya nggak mesti berbentuk gelas. Tapi dulu asal piala bentuknya gelas. Yang menunjukkan kemewahan, kemenangan gitu loh. Kerajaan gitu loh. Baskom jelek banget namanya Baskom. Nanti bukan World Cup lagi, Baskom Cup jadinya. World Baskom ini. Iya Baskom bahasa Deso lah Baskom. Iya. Jadi cup. Nah, cup itu kan gelas, kub. Kub itu kan gelas, kubun itu kan gelas. Begitu. Jadi al-qadah fi naum, mimpi gelas.
Nah, ini berarti inventaris mimpi itu juga perlu diteliti tuh tafsirnya apa gitu kan. Baina ana naim utitu biqadahi laban, bukan hanya laban saja yang ditafsirkan, gelas juga ditafsirkan. Ya, maka dikatakan oleh ahli ta'bir, disebutkan oleh Ibnu Hajar, al-qadahu fin naumi imra'atun. Lagi-lagi awewe gitu kan. Imra'atun. Mang awewe. Seger ya, Pak ya. Imra'atun enggak. Au mal, oh iya masalah hiburan tasliyah ya. Imra'atun perempuan atau mal min jihati imra'ah. Atau harta dari sisi perempuan. Apa maksudnya di sini? Di sini kalau antum mimpi adanya qadah, ya, apa tadi gelas, finnaum, gelas itu nggak mesti gelas kaca ya, gelas. Ya berarti itu adalah artinya perempuan, ya, atau itu adalah harta. Tapi min jihati imro'ah. Entah ini min jihati imro'ah, anda nggak ngerti artinya apa. Perempuan kaya, mungkin Allah. Ya, itu tafsiran antum. Ya, kita terima aja Pak. Ya. Adapun ya tergantung gelasnya. Ini waqadahuz zujaj. Ya. Nah ini gelas kaca nih, gelas kaca nih. Gelas kaca ya dulu ala zuhuril asya'il khafiyah. Antum mimpi gelas kaca itu menunjukkan akan terkuaknya sesuatu yang selama ini tersembunyi. Gitu. Ya, misalnya lagi mimpi ada gelas kaca. Ya. Jangan pecah dulu. Ini kan yang penting gelas kaca lah. Mau pecah kayak mau apa, mau gelas kaca. Itu berarti suatu saat akan ada sesuatu yang tersembunyi yang akan tampak pada kehidupan antum. Iya, gitu. Apalagi kalau gelas kaca ini isinya susu. Masya Allah. Ya maksudnya berarti kan kalau gelas kaca ada sesuatu yang tersembunyi akan tampak pada antum. Susu itu kan apa? Ilmu. Berarti antum yang tadi bahlul nanti bakal pinter. Iya kan dia. Bahlulnya antum tuh ya. Ya kan antum di mana Anda, Pak? Hah? Ya kita kan ketika anak ngomong bahlul kan serta mata antum kan tertuju ke antum. Ya wajar Pak ya. Ya. Nah, kemudian wa qadahu adh-dhahabi wal fiddah sana'un hasan. Kalau bermimpi melihat gelas terbuat dari emas atau perak, ini berarti pujian yang baik buat antum. Antum akan dapat pujian yang baik gitu loh, insyaallah, gitu ya. Atau antum seorang yang terpuji dengan pujian baik. Begitu. Wallahu a'lam. Kayaknya kalau gelas plastik kayaknya gembel kayaknya gembel kalau misalnya di sini qadah laban di sini antum yang mimpi, kita nih orang biasa mimpi mungkin maksudnya memang kita yang tadi nggak tahu bahlul gitu loh, kita yang tadi nggak tahu akan ada tersingkap ilmu buat kita itu. Tapi kalau ini kan Rasulullah mimpi, nggak bisa dikatakan bahlul, nggak bisa. Rasulullah SAW kan beliau adalah orang yang paling ngerti tentang ilmu gitu. Qadah laban di sini qadah yaitu tapi qadah labannya Rasulullah yang dimimpikan bukan qadah dari kaca, ya kan? Ini cuman qadah doang. Entah terbuat dari apa, apakah dari kayu atau apa nggak tahu. Kalau ada ya, Allah alam. Gelas kayu mungkin ada, atau dari gelas apa, Allah alam. Atau dari kantong apa gitu kan, Allah alam. Iya. Tapi itu tadi kata Ibnu Hajar begitu, gelas kaca menunjukkan akan tampak sesuatu yang selama ini tersembunyi. Iya. Kalau misalnya juga antum penasaran akan seseorang atau apa, ya, atau antum lagi bingung terhadap suatu permasalahan ilmu, terus antum mimpi gelas kaca, berarti tak lama lagi insyaallah antum akan tahu makna dari ilmu itu, gitu. Ya. Baik, lanjut Pak. Babu idza tara syai'u fil manam. Haddatsani Sa'id ibnu Muhammad, haddatsana Ya'qub ibnu Ibrahim, haddatsana Abi an Shalih an Ibni Ubaidah ibnu Nasyid, qala Ubaidullah ibnu Abdullah.
Sa'altu Abdullah ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma an ru'ya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allati dzakara. Faqala Ibnu Abbasin dzukira li anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala baina ana naimun ra'aitu annahu wudi'a fi yadayya siwarani min dhahab. Fafadhi'tuhuma wa karihtuhuma fa'udhina li fanafakhtuhuma fatara. Fa'awaltuhuma kadzabaini yakhrujani. Faqala Ubaidullah ahaduhuma al-Ansi alladhi qatalahu Fairuz bil Yaman wal akhar Musailamah. Nah, sini ikhwan, idza tara syai'u fil manam. Lam tum mimpi sesuatu yang terbang, lepas gitu. Dari Ubaid bin Abdullah, sa'altu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma an ru'ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi dzakar. Yaitu Ubaid bin Abdullah nanya ke Abdullah bin Abbas tentang Rasulullah pernah mimpi apa sih gitu. Yang kau tahu. Maka Ibnu Abbas meriwayatkan dzukirali, disebutkan untukku bahwa saya Rasulullah SAW menceritakan baina ana naim, suatu ketika aku bermimpi, aku tidur, aku bermimpi raaitu annahu wudi'a fi yadayya siwarani min dhahab. Yaitu aku dimimpikan apa? Ditaruh di tanganku, diletakkan 2 gelang emas, siwaran, siwar gelang. Ya, 2 gelang emas. Di tanganku ada 2 gelang emas. Fafadhi'tuhuma wa karihtuhuma. Maka fadhi'a yafdha'u itu maknanya merasa jijik, ikhwan. Fadha' ya. Bukan faza', kalau faza' takut. Tapi ini pakai dha. Fadhi'tuhuma, aku merasa jijik dengan kedua gelang emas itu. Ya, dalam suatu hadis dengan lafal fadha' juga kata Nabi SAW, ma ra'aitu manzaran qat illa wal qabru afdha'u minhu. Na'udzubillah min dzalik. Tidaklah aku melihat suatu pemandangan apapun kecuali kubur itu lebih jijik, lebih menjijikan daripada apapun itu di dunia ini. Jadi aku melihat bangkai orang ketabrak kereta, jijik ngelihat bangkainya misalnya, maka di alam kubur itu lebih jijik lagi sebenarnya bagi yang kena azab. Na'udzubillah min dzalik. Maka Rasulullah merasa jijik dengan penampakan 2 gelang emas itu. Wa karihtuhuma, aku membenci keduanya. Ini menunjukkan kan ini haram. Maka fitrah seorang muslim yang baik itu dia merasa jijik dengan sesuatu yang haram atasnya. Padahal ini dihalalkan atas perempuan. Gitu loh. Dihalalkan atas perempuan. Fa'udhina li fanafakhtuhuma fatara. Maka kemudian aku diizinkan untuk menyingkirkannya, maka aku tiup keduanya. Fatara, maka keduanya pun terbang, hilang. Fa'awwaltuhuma kadzabaini yakhrujan. Maka aku tafsirkan sebagai tafsir mimpi itu akan ada 2 pendusta yang akan keluar. Atau keluar di sini maksudnya yakhrujan, yaitu akan muncul. Yakhrujan bukan keluar dari Islam, tapi maksudnya muncul di kalangan kaum muslimin. Akan muncul dari ketiadaan. Keluar dari ketiadaan. Maka Ubaidullah kemudian mengkisahkan, mengatakan 2 kadzabaini adalah yang pertama al-Ansi alladzi qatalahu Fairuz bil Yaman, yaitu al-Aswad al-Ansi namanya, al-Aswad al-Ansi. Itu kalau enggak salah mengaku nabi, kalau enggak salah. Kalau enggak salah coba antum cari nanti al-Aswad al-Ansi, mengaku nabi. Wal akhar Musailamah al-Kadzdzab, Musailimah al-Kadzdzab, yaitu 2 pendusta. Baik, untuk yang berikutnya insyaallah kita lanjutkan pada waktunya. Insyaallah di sesi terakhir nanti sore. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan sampai khatam insyaallah. Nanti sore jam 3 kita mulai kajian. Dan siapkan rebananya juga. Rebana, beduk, nasi kebuli. Ya. Nanti selawatan. Ya.
Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.